menyalurkan atau merasakan gelisah, gundah gulana, galaunya kepada kita. Menampung curhatan, dijaga rahasianya, diberi solusi. Kita siap ya, karena ada sisi psikologis yang bisa kita berikan dan juga dalam segi bantuan pendidikan ya, maksudnya kan psikologi pendidikan itu kita gabungkan untuk bisa kita berikan bantuan. Terkadang kita ngerasa bahwa selalu self-diagnose, ngerasa dirinya bipolar, ngerasa dirinya schizofren, padahal belum ada dari professional helper yang mendiagnosis itu, yang kadang itu akan membuat lebih parah seperti itu, Mbak. Orang yang sudah terlalu lama barangkali menyimpan sampah pikiran kan, ketika tidak dikeluarkan kan itu akan menjadi beban. Jumpa lagi di Sareng Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Nah, kali ini kita akan bertemu dua sosok yang mungkin ini ke depannya bakal jadi orang-orang yang bakal dicari banyak teman-teman mahasiswa, dosen atau tendik di Untidar. Karena apa nih? Karena beliau-beliau ini mereka itu rela jadi tong sampah. Tong sampah apa nih ya? Tong sampah yang mau nih ya menerima sampah-sampah gundah gulana para sivitas akademika Untidar. Nah, penasaran nih apa nih ya? Kita langsung aja jumpa dengan dua narasumber kita. Selamat siang. Di sini ada si Mbak dan si Emas ya. Kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Monggo, Mbak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hani Roshida. Saya dari FKIP Untidar dan background saya adalah bimbingan dan konseling. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Ipung Hananto dari FKIP Untidar. Background saya juga bimbingan dan konseling. Oke, kita bertemu dengan dua guru BK ya. Karena konotasinya guru BK itu kan kalau dulu casingnya galak ya. Karena nanti ujung-ujungnya kalau yang dipanggil BK itu berarti salah gitu kan ya. Terus dihukum dan sebagainya. Tapi ternyata ada yang beda nih ya dengan guru BK yang ada di Untidar saat ini. Karena teman-teman atau dosen-dosen dari guru BK ini adalah konselor dari unit layanan bimbingan dan konseling yang sekarang ini sudah ada di Untidar dan di bawah pengelolaan dari bidang kemahasiswaan Untidar. Nah, kita kulik lebih dalam sebenarnya apa sih unit layanan bimbingan konseling ini. Mungkin Mbak Hani bisa ngasih kita spill info gitu kan ya. Apa sih unit layanan bimbingan dan konseling ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Dani. Saya ngerasa punya kesempatan untuk bisa mempromosikan unit layanan bimbingan dan konseling ini ya. Pertama, terima kasih sekali untuk Untidar yang sudah memfasilitasi kami. Dan apa itu unit layanan bimbingan konseling? Ini salah satu wadah teman-teman, baik mahasiswa, dosen, karyawan di ruang lingkup di Untidar ini bisa memanfaatkan unit layanan bimbingan dan konseling ini di bawah naungan dari bidang akademik untuk bisa menyalurkan atau merasakan gelisah, gundah gulana, galaunya kepada kita dalam proses konseling itu. Dan itu bukan hanya sekedar kita sesi curhat saja, tapi di sana ada proses konseling itu, ada time manajemennya, ada kesepakatan bersama, dan kita menjunjung tinggi azas kerahasiaan. Jadi jangan takut untuk bercerita apapun ke kita, dijamin rahasianya 100% terjaga. Oke, jadi menampung curhatan, dijaga rahasianya, diberi solusi. Ya. Oke, kita geser lagi ke Mas Hanan ya. Ya, baik. Nah, sebenarnya Mas Hanan ini lah, manfaat ini kalau teman-teman nih, apalagi untuk yang di lingkungan universitas gitu kan ya. Misalnya mahasiswa nih, yang lagi pusing banget skripsi nggak kelar-kelar atau dan sebagainya. Manfaatnya kalau datang ke unit layanan bimbingan konseling ini apa? Ya, tentunya ini ya, kalau mahasiswa sedang pusing, sedang gundah gulana tadi, tidak ada teman curhat, nah itu bahaya sekali. Barangkali dengan kehadiran unit layanan bimbingan dan konseling ini bisa kita memfasilitasi untuk menyalurkan segala bentuk kegelisahan, gundah gulana maupun hal-hal yang dikhawatirkan. Apalagi sekarang kita kenal istilahnya overthinking, insecure. Nah, ini mahasiswa barangkali yang terjangkit dua hal itu. Kalau tidak ada bantuan atau penanganan yang lebih lanjut, tentunya kasihan. Makanya kita hadir di tengah-tengah mereka
untuk hadir memberikan solusi kepada mereka. Oke, jadi Seperti kayak itu. teman curhat gitu Iya, kan teman ya. curhat, Dan ini betul. lebih rahasia. Iya. Kalau teman curhatnya sesama mahasiswa nanti diupload ya di Iya. IG story gitu kan ya. Betul. Tapi kalau sama dua konselor ini dijamin Iya, kerahasiaannya ya. karena kita punya kode etik dan rahasia itu kita jaga dengan baik. Oke, Iya. dan tadi kan mungkin kalau kita punya masalah lebih baik ada penyalurannya. Sebenarnya ini ya, kalau sebenarnya ini sudah jalan sebulan 2 bulan lah ya untuk unit layanan bimbingan konseling Iya, ini. betul. Pernah nggak dari pengalaman Mbak sama Mas nih ya, misal nih kalau teman-teman entah itu mahasiswa, dosen atau tendik mungkin yang punya masalah, nggak punya penyaluran, terus sudah dalam taraf fatal itu yang pernah ditemukan sama Mbak Hani sama Mas Hanan itu efeknya apa? Yang paling fatal aja deh. Dari nggak menyalurkan gundah gulanya ini. Dari Mbak Hani dulu deh. Saya banyak ya yang sudah konsultasi itu mungkin yang sejauh ini yang bisa saya ceritakan dan tanpa harus mengeksplor siapa dia, tapi lebih ke self harm pasti. Dan itu mental health itu yang sering kita gaung-gaungkan ya, bahwa terkadang kita ngerasa bahwa selalu self diagnose, ngerasa dirinya bipolar, ngerasa dirinya schizophren, padahal belum ada dari professional helper yang mendiagnosis itu, yang kadang itu akan membuat lebih parah seperti itu, Mbak. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman dari mahasiswa, dosen maupun karyawan lebih baik yuk gabung ke unit layanan BK saja daripada harus self diagnose. Oh, jadi gini ya. Kalau sekarang kan mungkin banyak sekali informasi yang terekspos dengan mudah ya. Kadang kita browsing gitu ya, pusing dikit browsing nih, pusing sebelah kanan kira-kira apa. Sama juga seperti kayak ini ya. Kayak mental health. Mungkin kita pikir, kita insomnia gitu kan ya. Terus ketika bangun loyo, mungkin aku schizophrenia atau apa, kayak drama-drama Korea. Padahal sebenarnya mungkin kalau kita menjudge seperti itu, lama-lama jadi seperti itu ya. Bisa Padahal jadi. mungkin waktu titik kita menjudge diri kita seperti itu belum sampai ke situ. Nah, Oke, gunanya gitu ya berarti iya, Mas Hanan benar ya? supaya presisi barangkali ada orang yang tepat, apalagi di bidangnya kita BK murni ya istilahnya, kita siap ya, karena ada sisi psikologis yang bisa kita berikan dan juga dalam segi bantuan pendidikan ya, maksudnya kan psikologi pendidikan itu kita gabungkan untuk bisa kita berikan bantuan. Nah di sini beberapa hal barangkali karena tadi ada self diagnosis itu yang cenderung intinya mahasiswa ya? itu membahayakan. Oke, jadi jangan sok tahu diri gitu ya. Betul, iya. Bahaya itu ya. Apalagi hubungannya sama mental health ya. Iya, tanyakan ke ahlinya. Iya benar. Jadi Seperti ini itu, sudah ya. ada 2 ahli gratis ya. Untuk ruang lingkup Untidar gratis. Oke, untuk ruang lingkup Untidar gratis. Dan itu jamnya ada ini nggak? 60 pertama gratis gitu, 60 menit pertama gratis. Nanti lebih semenit nggak ada ya? Semuanya tetap gratis? Free ya. Oke, gratis, dan ya. kalau ini yang sudah berjalan aja, kalau pas konsultasi biasanya di mana nih Mbak, Mas? Ada ruangan tersendiri? Ada? Pastinya ada. Kemarin kita masih menggunakan di ruang transit, tapi sekarang kita menggunakan di ada ruang khusus konseling, dan pastinya diusahakan dari Untidar ada kedap suaranya, itu pasti. Dan biar tidak bisa dikuping ya, gitu ya. betul pastinya. Tapi harus janjian dulu dan jam kerja. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini entah mahasiswa, dosen ataupun tendik ya, tidak usah khawatir, tidak usah malu gitu ya. Lebih baik sekarang ketika kita sudah merasa kok nggak ada penyaluran atau pengen curhat atau apa, nanti bisa WA ke Helpdesk Untidar ya. Iya. Nanti WA ke Helpdesk Untidar, kita share untuk bagaimana caranya untuk menghubungi konselor-konselor ini. Kalau dicegat di jalan nggak bisa dong, nggak bisa ya, nggak menerima ya, harus sesuai alur nih soalnya. Iya, Nah, alurnya. satu lagi ini, kalau menurut pandangannya Mas Hananto sama Mbak Hani nih, permasalahannya dari mahasiswa, saya nggak ngomong Untidar lah ya, mahasiswa secara umum nih, yang patut dihindari hubungannya sama mental health, terus hubungannya sama keterbukaan mereka untuk menyalurkan gulananya biar nggak tambah fatal. Ini kasus seperti apa nih yang sekarang lagi hits banget? Atau yang banyak ditemuin? Ya, barangkali kaitannya dengan mahasiswa, pastinya mereka ada semacam pertemanan atau circle-circle pertemanan. Nah di sini yang kami temui, ini mahasiswa ini kebanyakan masalah pertemanan ini menjadi hal yang krusial bagi mereka. Karena terkait penyesuaian diri, terkait bagaimana ia bersikap dengan teman sebayanya, lalu bagaimana dia ke depannya untuk
menjalin relasi dengan teman-temannya. Nah, mahasiswa yang semacam ini mereka merasa kebingungan bagaimana menjalin hubungan teman yang baik sih. Kalau mereka hanya datang ke aku ketika butuh aja, ya ketika itu kok cenderung dimanfaatkan. Nah, jadi semacam itu bahkan kaitannya dengan hubungan antar angkatan, ya itu juga tentunya mereka ada problem sendiri. Ada semacam kayak trauma, kayak misalkan, wah aku dianggap junior nih, dia senior, dia bebas ngelakuin apa aja istilahnya. Nah itu ada juga hal-hal yang merasa seperti itu, pertemanan dengan sebaya, dengan kakak kelasnya, itu juga tentunya menjadi hal yang jadi hubungan sosialnya di sosial. Lingkungan ya, entah itu sama juniornya, senior ataupun seangkatannya. Kalau boleh nggak sih Mbak Hani share gitu, kalau permasalahannya dosen gimana nih? Mungkin terkait dengan stresor banyak kerjaan mungkin ya Mbak. Kan dosen tuh bukan hanya mengajar ya, ada penelitian, harus ya. Itu yang kadang mungkin membuat stresor manajemen waktunya. Berarti lebih tepatnya sebenarnya bisa di manage gitu kan ya? Everything, semuanya berarti ya? Semuanya itu berarti sebenarnya bisa di manage gitu, tapi mungkin hanya teman-teman atau apa yang datang ke konseling ini yang belum menemukan bagaimana memanajemennya. Nah kalau Mbak Hani sama Mas Hanan sendiri punya masalah gimana nih sebagai konselor sendiri? Saling konseling gitu? Ini serius nih? Iya. Jadi kita punya pengelolaan sendiri bagaimana merilis stresor itu, karena kita punya ilmunya ya, bagaimana kalau dalam bahasa kita tuh ada katarsis gitu, ada terkait dengan merilis emosi seperti apa. Nah itu setiap individu akan berbeda-beda Mbak katarsisnya. Itu sesuaikan dengan potensi dirinya. Kita nggak men-treatment orang tuh harus langsung ya kayak aku gitu ya, langsung satu treatmentnya yang tepat seperti apa, tapi kita harus melihat dulu bagaimana dia tepatnya kalau misalnya kita treatment seperti ini, dan itu harus ada evaluasinya. Rilis stres ya. Paling simpel apa nih kalau rilis stres? Kan ada nih yang kalau kita lihat di medsos begini yang ketok-ketok gitu kan ya, itu salah satu kali. Iya nggak sih? Kayak menenangkan diri sendiri atau gimana sih? Contoh yang rilis stres paling simpel aja, teriak, journaling mungkin Mbak. Nulis malah. Journaling. Buku diary gitu. Oh my god, itu kayak udah lama kita tinggalin ya. Iya itu. Kita pandang old school ya sebenarnya ya, tapi malah itu sebenarnya salah satu untuk rilis stres. Iya, katarsis tadi ya Bu Ani ya. Gitu. Karena dengan kita journaling, kita pure merasakan apa yang jujur pada diri sendiri tanpa merasa dihakimi sama diri kita. Kita rilis aja di situ journaling itu. Jadi kayak udah lepas gitu ya. Tapi lebih baik lagi untuk ngobrol juga. Lucu ya ternyata. Ternyata banyak sekali hal yang simpel mungkin yang sudah kita tinggalkan. Apalagi untuk teman-teman mungkin ya. Yang skripsi buntu ketemu dosen malah disuruh ngulang lagi dari bab awal gitu kan ya. Mau ngomong sama siapa nih gitu kan. Mau ngomong sama teman sebaya juga mereka sama-sama pusing ya kan. Mau ngomong sama dosen pembimbingnya sama juga gitu kan, disuruh ngulang lagi. Jadi tadi tipsnya kecil, mulailah menulis curhatan kalian di kertas kayak di handphone, di email dan sebagainya. Bikin 2 email gitu lah ya, kayak berasa kita ngemail ke seseorang padahal emailnya ke diri sendiri. Itu mungkin sebagai rilis stres ya. Kalau yang paling ekstrim, teriak itu bisa juga untuk rilis stres? Bisa. Bisa dicoba kawan-kawan? Gitu ya. Teriak di depan dosen pembimbingnya. Langsung dimerahin. Bener ya? Dan satu lagi nih. Berarti gini ya, bedanya image-nya guru BK itu kan kalau dari SD sampai SMA itu ya istilahnya menasehati, menghukum, selesai. Kalau di ranah universitas itu yang tadi saya temuin bahwa kita lebih kayak temenin mereka kali ya, dampingin mereka. Terus tadi juga mengingatkan yang namanya time management atau manajemen waktu. Karena sebenarnya dari hawa-hawanya beliau-beliau ini aja orang-orang kalem gitu ya, time manajemennya bagus gitu ya. Di sini aja datangnya tepat waktu ya. Terus ini nggak ada saran-saran nggak untuk teman-teman yang masih sekarang posisi gini nih, dia mungkin sudah tahu ada pengumuman ada bimbingan konseling, tapi masih takut nih, ya kan? Karena kan nggak semua orang berani lah
untuk bertemu bapak dan ibu ini gitu ya. Apalagi nggak kenal kok itu tiba-tiba curhat tuh gimana? Ada pesan nggak dari Mbak Hani atau Mas Hanan? Mas Hanan dulu kali ya. Sekarang gimana? Baik ya, semua itu kembali ke kesadaran diri. Bahwasannya ketika orang yang sudah terlalu lama barangkali menyimpan sampah pikiran kan, ketika tidak dikeluarkan kan itu akan menjadi beban. Apalagi mungkin bisa dikatakan itu menjadi sebuah bom waktu yang tahu-tahu nanti akan meledak. Nah, alangkah baiknya jika orang itu mulai sadar untuk menyelesaikan masalahnya, ya tentunya akan mencari orang yang tepat untuk membantu permasalahannya. Nah, di Untidar ini dengan hadirnya ULBK, kita sudah share juga ke medsos, sudah share di mana-mana dengan media yang banyak sekali. Tentunya mahasiswa bisa melihat ya sosok-sosok kita, konselor-konselor Untidar itu ada 6. Nah, barangkali bisa memilih di situ, bisa mendaftar untuk segera diatasi masalahnya. Karena kalau tidak begitu, berbahaya ya. Ya, tentunya itu semua kembali ke mahasiswa sendiri ataupun dosen atau tendik ya. Ingin nggak segera lega masalahnya seperti itu. Oke, kalau Mbak Hani gimana nih? Secara pribadi manusia itu punya emosi ya Pak, emosi bawaan itu pasti. Emosi itu bukan hanya emosi marah, sedih, tapi senang, bahagia itu bentuk emosinya. Nah, bagaimana untuk mengelola emosi itu? Maka kita dari unit layanan bimbingan dan konseling itu membantu teman-teman untuk bisa memanage emosi itu. Nah, makanya dalam kita juga punya azas atau kode etik. Itu yang selalu saya tekankan bahwa teman-teman yang curhat sama kita, yang konsultasi sama kita, jangan takut atas masalah-masalahnya. Dijamin kerahasiaannya bisa terjaga. Aman gitu ya. Jadi mau misalnya mahasiswa nih mau curhat tentang dosennya, wah Ibu Ani gitu kan nggak mungkin ya Mbak tiba-tiba WA Ibu tadi dikonsul sama aku gitu kan nggak mungkin. Tetap dijaga kerahasiaannya. Privasi nomor 1. Oke. Jadi sekali lagi ya ini buat mahasiswa tendik atau dosen Untidar, sekarang di Untidar sudah ada yang namanya unit layanan bimbingan dan konseling. Tidak untuk menghakimi Anda ya. Beda sama dulu zaman-zaman SD sampai SMA, tapi di sini teman-teman dari dosen bimbingan BK berarti ya. Dosen BK ya. Dosen BK dari FKIP di sini hadir untuk menjadi konselor-konselor yang mendampingi Anda semua ketika ada masalah. Karena apa yang tadi sudah dibicarakan, mental health itu sekarang jadi isu yang sudah banyak sekali di ini ya. Bukan hal yang fana lagi, bukan hal yang tabu untuk dibicarakan karena ini efeknya sangat berbahaya. Mungkin bagi kita sakit hati atau apa numpuk-numpuk dikit nanti takutnya kayak tadi Mas Hanan kalau meledak efeknya bisa sangat berbahaya. Apalagi nanti bisa lagi jadi self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri, apalagi takutnya bisa menyakiti orang lain juga. Oke. Jadi satu lagi buat teman-teman entah itu dosen, mahasiswa atau tendik Untidar yang mau mulai sharing aja deh masalah percintaan, masalah bimbingan, masalah pelayanan, apapun itu bisa langsung aja untuk hubungi Helpdesk Untidar. Nanti dari Helpdesk Untidar akan mengarahkan untuk bagaimana sih cara untuk bertemu dengan konselor yang tepat dengan waktu yang tepat dan juga lokasi yang nyaman dan dijaga kerahasiaannya. Sekian untuk Sarang Untidar hari ini, semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi di Sarang Untidar berikutnya. Terima kasih.